Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-temanku semuanya, siswa SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta. Semoga teman-teman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Ya, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya masih menggantikan Ibu Siti Samsiah untuk berbagi ilmu dengan kalian dalam beberapa pekan ini, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas materi yaitu unsur-unsur intrinsik cerita fantasi, ya, dimana di minggu lalu kita sudah belajar mengenai hal itu namun belum secara menyeluruh. Nah, hari ini mari kita bahas lebih lanjut lagi, seperti itu. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Ya, dimana setiap cerita itu mempunyai tema yang berbeda-beda. Itu tergantung genre atau cerita yang ingin diangkat, seperti itu. Terus selanjutnya alur. Nah, alur di sini adalah jalan suatu cerita, di mana alur jalan atau alur tersebut saling tersusun dan berkaitan satu sama lain. Nah, di sini alur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju. Alur maju di sini biasanya dimulai dari tahap pengenalan. Selanjutnya klimaks. Klimaks ini adalah puncak sebuah cerita, di mana ketegangan, konflik dan lain-lain. Nah, itu biasanya di sini, di klimaks itu. Terus ada penyelesaian. Terus ada alur mundur. Alur mundur adalah biasanya dimulai dari penyelesaian, klimaks baru pengenalan. Jadi kebalikan dari alur maju. Terus selanjutnya ada alur campuran. Nah, alur campuran ini gabungan dari kedua alur tersebut. Kalau tadi dimulai dari pengenalan ataupun penyelesaian, kalau di alur campuran itu dimulai dari klimaks, seperti itu. Selanjutnya ada tokoh atau penokohan. Tokoh sendiri adalah karakter yang berperan atau berlaku di dalam suatu cerita. Ada beberapa macam tokoh di dalam cerita. Yang pertama ada protagonis. Nah, protagonis ini biasanya dia berperan sebagai orang yang baik, digemari, menjadi idola, seperti itu. Terus selanjutnya ada antagonis. Antagonis ini lawan dari protagonis. Biasanya orangnya jahat dan cenderung dibenci, seperti itu. Terus selanjutnya ada tritagonis. Nah, tritagonis ini adalah tokoh penengah, baik tokoh penengah untuk karakter protagonis maupun penengah untuk tokoh antagonis. Lanjut, selanjutnya ada latar. Latar itu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Nah, yang pertama ada tempat. Tempat ini bisa di hutan, di gunung, di laut, istana, dan lain-lain, seperti itu. Terus waktu ini bisa malam, siang, sore, masa lalu, ataupun masa depan. Nah, kalau yang selanjutnya suasana. Suasana di sini bisa sedih, bahagia, menegangkan, haru, dan lain-lain, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Nah, sudut pandang di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama atau tokoh utama. Biasanya ditandai atau kita ingin tahu sudut pandang orang pertama itu biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga.
Ya, biasanya menggunakan kata ganti dia, ia, atau nama tokoh tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sudut pandang campuran. Nah, terkadang penulis tidak masuk dalam cerita itu sebagai orang pertama ataupun orang ketiga, melainkan penulis juga masuk ke dalam cerita secara langsung untuk menyampaikan gagasan atau idenya. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah amanat. Amanat di sini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam sebuah cerita atau melalui karyanya. Jadi setiap cerita, setiap pengarang itu mempunyai pesan yang ingin disampaikan dari apa yang ia tulis atau dari karya yang ia buat, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu untuk materi pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Bila mana ada yang belum paham, bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau di kelas pada platform Google Classroom, seperti itu. Ya, dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.